Aduh Cap, loh kenapa? Waduh tutup pintu. Gue bilang, aduh Cap, alhamdulillah Captain selamat. Ini dia nih. Gue pengen nengok ke belakang. Apaan bro? Loh Captain nggak tahu. Waduh, nggak apaan. Tell me. Waduh Cap, Palu hancur. Maksud lo? Saya mikirnya ada teroris atau apa? Hah? Loh ada gempa dahsyat Cap. Welcome to Talk Podcast. Let's talk now bersama gua Andri dan gua kedatangan seorang guest. Dia adalah seorang pilot dari maskapai Lion Air. Namanya Kapten Rico Seta Mavela. Apa kabar Kapten? Halo semua, gue baik-baik. Gimana kabar? Gue Ya, sehat-sehat, puji baik Tuhan. baik juga Kapten. Kapten juga sehat-sehat saja ya. Amin. Amin. Nah, kalau yang pernah ngikutin berita tahun 2018 tentang gempa di Palu, Kapten Rico Seta ini punya sebuah cerita yang gue sih sangat-sangat amazed ya ketika membaca dan mendengar berita tentang Kapten itu. Kapten itu membawa pesawat waktu itu Batik Air ya, Kapten ya? Iya, betul. Ya, Batik Air. Batik Air dengan penumpang sekitar 140-an penumpang berhasil selamat di detik-detik terakhir ketika gempa Palu terjadi. Mungkin bagi Anda pendengar podcast episode kali ini mungkin juga pernah dengar nama Kapten Rico Seta. Nah, inilah Kapten Rico Seta Mavela, pilot yang berhasil menyelamatkan 140-an penumpang pada saat gempa itu terjadi. Dan kemarin dengar-dengar juga Kapten Rico ini kena COVID sampai 2 kali ya? Iya. Tahun lalu sama awal tahun ini. Keren ya. Aduh, kayaknya Kapten ini beberapa kali berarti dalam periode hidupnya ini ya pernah mengalami fase di mana hampir-hampir ini ya near death experience ya sebenarnya kalau dibilang ya. Iya. Mm. Nah, sebelum kita sampai ke sana dulu nih, aku pengen nanya dulu nih sama Kapten. Kapten jadi pilot pesawat itu sejak tahun berapa, Kapten? Gue masuk flying school itu tahun 92, kemudian wisudanya 94. Mm-mm, Jadi udah punya sayap itu semenjak tahun 93, mm-mm, ceritanya begitu. mm-mm, Jadi udah mulai terbang, menghidupi aviasi sampai sekarang. mm-mm. Gitu ceritanya. Berapa tahun tuh? Hitung aja. Wah, udah lama lah. 29, 28, 29 Iya, tahun. tahun segituan kayak saya masih SD kayaknya gua. Iya, masih SD. Oh iya ya. SD ke SMP. SD ke SMP. Oh, Kapten udah udah siap jadi pilot terbangin pesawat. Berarti kurang lebih udah betul. berapa jam itu jam terbang ya berarti total? Logging itu ya nggak terlalu banyak sih, mungkin 15-an ribu lebih ya. Mm-mm, Belum saya update lagi sih ya. mm-mm. Oh, Segitulah. gitu. Oke, oke. Nah, berarti selama Kapten jadi pilot itu, tadi kan kita di awal sempat bahas Kapten ini ya, berhasil selamat dari gempa Palu. Sebelum-sebelumnya tuh Kapten pernah nggak sih ada ngalamin peristiwa yang mungkin nggak biasa seperti gempa Palu itu selama jadi pilot? Banyak sih, ada beberapa ya. Kalau kita lihat di dalam perjalanan penerbangan, Mm-mm, kena badai pernah, terus sistem daripada pesawatnya mati total pernah. mm-mm, Jadi istilahnya dead stick ya. mm-mm. Jadi pesawatnya mati nggak bisa dikendaliin, nggak ada alat yang nyala gitu. Juga Itu lagi pernah. di tengah udara gitu. Iya, mau landing di Cengkareng juga pernah. Serem Di banget. YouTube kemarin gue juga diwawancarain tuh pernah yang di Hong Kong itu ada di YouTube sih Mm-mm. juga kena badai Hmm. Mm-mm. gitu. Terus kena severe turbulence di atas Rusia sih Vladivostok. Mm-mm. Jadi terbang dari Osaka atau Tokyo gitu ke Swiss. Mm-mm. Kita lewat utara di daerah Rusia. Mm-mm. Mungkin pernah dengar lagunya Vladivostok tuh juga terkenal tuh ada lagunya ya. Mm-mm. Tapi itu di atas itulah kena severe turbulence pernah juga. Hmm. Mesin mati, ditabrak angsa gitu juga pernah. Ditabrak angsa. Angsanya terbang masuk ke mesin nomor 3. Waktu itu gue kerja di Swiss Air lah. Mhm.
lagi terbang take off gitu ya, terus ya meledak engine kanannya. Itu angsa terbang memang seberapa tinggi ya? Bisa sampai Pas masuk. kita lagi take off, Oh. landasan pacu, dia masuk situ. Biasanya kan angsa itu terbang dari satu lake atau danau ke danau lain gitu kan, dia terbang lewat aja depan muka kita, pas just prior to take off gitu. Oke. Itu, aduh gimana ya? Gue sih kalau ngalamin kayak gitu, itu pengalaman yang boleh dibilang ngeri ya, serem banget. Nah, Kapten sendiri, berarti kan boleh dibilang udah beberapa kali ya ngalamin hal-hal seperti itu. Itu gimana tuh ngatasinnya? Well, kita harus tahu memang resiko ya. Jadi pilot itu kan ada resikonya. Tetapi nggak hanya itu, semua pekerjaan pasti ada resikonya. Memang sebisa mungkin kita manage resiko itu, sebisa mungkin kita well prepare, itu salah satunya kita menghadapi. Ya kalau kita sedang mengalami sesuatu yang menggoncang, biasanya mana kita? Nggak ada selain daripada kita datang sama Tuhan toh. Toh kita punya Tuhan toh, gitu. Jadi kita datang sama Tuhan, kita minta kekuatan, minta pemulihan, kemudian kita lanjutin kerjanya. Dia dibawa inilah as a professional, dibawa bahwa hal itu kita di-train di dalam simulator untuk menghadapi hal-hal yang disebut bencana atau naas atau incident kan kita di-train juga gitu. Gitu. Jadi ada bagian yang harus kita kerjakan, being well trained dan juga kesiapan dari diri kita sendiri untuk mengambil responsibility ini. Oke. Gini, kan kalau kita ngomong kita berserah sama Tuhan, kita berdoa sama Tuhan, ya oke lah. Maksudnya kita pasti juga akan melakukan itu. Tapi kan ketika kejadian itu berlangsung, itu kan biasa kan kita nggak akan pernah menyangka dong. Kita pun juga nggak akan pernah siap ready. Oh, sebentar lagi akan ada kecelakaan nih, atau mungkin kayak tadi Kapten bilang mati mesin di tengah udara. Nah, itu tetap aja kan Kapten sebagai manusia pasti panik kan? Iya, karena kita sudah di well prepare and well trained, jadi terbang itu sebetulnya kalau orang bilang begini, lu orangnya harus positive thinking, gue setuju. Tetapi dalam dunia penerbangan, positive thinkingnya is a negative thinking. Maksudnya gini, persiapkan hal-hal negatif yang akan terjadi. Bom meledak, ada bom di pesawat, gimana actionnya ada di kompresi, gimana mesin gue mati 2, gimana mesin mati 4, gimana jadi mesin mati 1 gimana, kalau ada kebakaran gimana. Jadi be positive thinking in preparing the negative thing. Jadi kita harus every mileage, every minute, every 10 minute, every 15 minute kita nggak tahu. Jadi itu yang gua prepare terus. Jadi terbang kalau ada begini begini, kalau di sini ada begini gua larinya ke sini. Kalau ada gua begini begitu ya. Jadi secara tidak langsung kita diprogram, bukan diprogram, tetapi kita diset untuk kita well prepare. Walaupun dalam melakukannya juga kita nggak seperti semulus yang sudah kita prepare kan gitu ya. Tetapi at least memberikan rasa ketenangan karena kita siap, kita udah well known, kita sudah tahu data, buku, nah gitu. Nah, yang menarik tadi, gue masih tetap penasaran. Mati mesin di tengah udara, berarti kan di ketinggian puluhan ribu kaki ya. Itu gimana itu akhirnya bisa selamat? Mesin mati kan ada penyebabnya. Ada kalau dia cuman engine flame out, ya flames out itu artinya dia cuma mati mungkin karena ada tekanan udara yang berbeda, kadar udara kurang atau bagaimana ya. Komputer kan juga bisa make mistake. Bisa saja mati di udara. Tetapi ada feature-nya di dalam pesawat-pesawat canggih, dia ada auto restart. Dia ada auto restart, dia start sendiri selama masih dalam envelope-nya. Dalam envelope tuh dalam batasan di mana dia mati, kemudian 30 second dia berusaha untuk relight. Nah, disitulah golden age daripada engine. Kalau dia dalam 30 second dia auto relight, dia bisa, berarti engine-nya nggak apa-apa. Tapi kalau ada kena burung kayak aku gitu, ya udah nggak bisa di start, jebol, ya udah balik lagi gitu.
Kalau ada kejadian kayak begitu tuh, biasa penumpang tahu gak sih? Biasanya kita cuma announce selama semua masih under control, kita cuma bilang kita harus kembali karena ada technical problem, ya, Oke. everything is under control, kita semua baik-baik, dikasih waktunya kita akan mendarat dalam waktu berapa menit, gitu. Yang penting penumpang diinfo kita mau kemana dan kenapa gitu aja. Tapi nggak perlu kasih tahu detail, gitu. Karena dikasih tahu detail pun juga dia nggak ngapa-ngapain kan, nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau dia bisa lihat di sebelah kanan ada api atau apa, biasanya juga mereka udah tahu gitu. So pokoknya sebagai seorang pilot, kapten harus inilah ya berusaha setenang mungkin supaya penumpang pun juga nggak panik lah ya. Intinya harus begitu ya. Iya, betul, betul. Hmm, hmm, Sebetulnya selama kita melewati training dengan baik, kita well prepare, semua sih bisa dikerjakan dengan tenang sih. Ya, gue jadi mikir nih kapten, jangan-jangan selama ini kalau gue berapa kali naik pesawat pernah ada kejadian kayak begitu, tapi gue nggak tahu karena mungkin di cockpit situ udah ya everything is under control ya penumpang nggak perlu tahu lah gitu. Biasanya yang dikasih tahu itu gini, kalau dia harus kembali atau landing di suatu wilayah, nah itu dikasih tahu. Tapi kalau udah menuju destinations, everything under control, ya nggak usah juga, nggak apa-apa. Gitu ya. Kecuali ada prosedur-prosedur evakuasi, prosedur-prosedur impact, ya landing gear-nya nggak keluar misal gitu ya, itu kita harus inform. Kita landing gear nggak keluar, follow instruksi daripada flight attendant, be prepare untuk brace for impact, nanti ada komen saya kasih, jadi seperti itulah. Oke. Nah, untuk kejadian yang gempa di Palu tuh, itu ceritanya gimana, Kapten? Gini, kalau kita gini ya, sebelum gue introduce lebih jauh tentang Palu, yang Mas bilang tadi ya, yang lu bilang tadi bahwa gue sering banget ngalamin accident, mau dalam terbang, mau dalam hidup. It's funny. Kenapa? Nama gue tuh Rico Seta. Kalau you lihat di kamus, Rico Seta itu berasal dari kata word ricochet. Ricochet itu artinya rebound atau bouncing atau pemantulan gitu, reflecting, itu namanya ricochet. Setelah kejadian Palu, gue disuruh ngeliat ke masa lalu gue, ternyata dari janin itu gue sudah ngalamin namanya danger, udah mengalami suatunya bahaya, death, near death, and even death gitu ya. Jadi mulai dari bayi sampai besar. Jadi ricochet itu seperti batu yang lo lempar di air, kemudian dia rebound, ya. Kalau lo ngelempar batu dalam sudut tertentu, batunya masuk kena air, terbang lagi, masuk lagi. Well, that's my life. Tanpa gue sadarin setelah kejadian Palu, karena memang amazing banget kejadian Palu, di situ gue disuruh nge-reflect ke masa lalu gue dan kemudian mempelajari tentang masa lalu gue. Ternyata banyak sekali momen-momen gue ngalamin insiden, accident, tetapi gue masih tetap diizinkan hidup gitu loh sama Tuhan. That's my name. Bahkan kalau nanti dengar sedikit, nama saya diminta untuk dijadikan nama yang menyebabkan gelombang tsunami di Palu oleh para ahli dunia. Gitu. Menarik ya? Well, kejadian Palu, mau langsung apa mau ada ini lagi? Enggak, langsung aja Kapten. Ini justru penasaran ini. Aja. Kejadian Palu, inti ceritanya ya, gue escape dari Palu itu karena memang ada voice yang lead gue untuk pergi cepat, yang gue kasih tahu ke kopilot gue bahwa gue buru-buru, gue diminta cepat pergi, message-nya cepat pergi, cepat berangkat dari tempat ini, bergegaslah, cepat pergi, cepat berangkat dari tempat ini. Message-nya is very clear. Kemudian di situ gue tadinya mau foto-foto, kemudian kopilot gue tawarin foto-foto karena dia baru pertama kali kan ke Palu. Terus gue bilang, bro lo mau foto-foto nggak? Ini kan lo baru pertama nih. Oh boleh Cap. So
kita decide untuk foto bareng kru. So semua udah dikasih tahu. Nah di situ gue lagi di kursi, gue mau ke toilet, suara itu datang. Dia cepat pergi, cepat berangkat. So gue masuk ke toilet, gue cuci muka, then I decided untuk meng-cancel foto-foto, dan gue bilang sama co-pilot gue harus berangkat cepet. Bisa nggak lu kesini foto-fotonya next time dengan kapten lain. Kemudian gue mau berangkat cepet, nggak bisa delay. Lo yang terbang, lo yang siapin pesawatnya, lo yang terbang lagi, gue bilang begitu. Terus gue bilang gue organize orang-orang. Disitulah gue hektik sendiri. Everybody ketawa ketiwi, santai-santai. Sampai gue ikut bantu-bantu bersihin pesawat, you know. Di dalam cabin gitu ya, sama toiletnya, guys move, gue bilang begitu. Iya cepet, semua orang pada leha-leha. Gue sampai bilang, penumpang tolong sekarang suruh ngantri, prepare masuk, cleaner keluar, dia langsung masuk. Gue bilang, guys, gue nggak mau delay. Jadi semua teknisi, orang catering, pramugari, kemudian ground staff, gue briefing, gue mau berangkat cepet. So, lucunya kita udah terlambat 9 menit, kita landing delay 9 menit, dan lucunya lagi gue berangkat 3 menit lebih cepat dari jadwal ya. Jadi jadwalnya 17.55, gue tutup pintu 17.52, gue mundur, gue nyalain engine, gue announcement, terus gue jalan gitu. Pada saat gue take off, ini singkat cerita aja, gue take off, nah di situ gempa tremor lagi datang. Tetapi memang belum dahsyat. Pas gue lepas landas, di situ dahsyat sekali 7,7. Ya, landasan gue hancur, airport hancur, kota Palu hancur. Saksi mata yang gue interview di penumpang, gue tanya kan, Bu, Pak, apa yang dirasain waktu take off? Iya, kayak rasanya pesawatnya kayak ke kanan ke kiri, swinging. Tapi nggak 1-2 orang, saya interview banyak, dan dia merasakan. Bahkan ada yang bilang, orang yang ikut di penumpang gue, dia bilang, ini pilotnya ugal-ugalan nih. Dia sempat mikir gitu. Kemudian setelah kejadian baru dia ngerasa bahwa, oh ada sesuatu gitu. Nah kemudian dia ngeliatlah gue diwawancara di TV. Jadi gue lift off based on the time daripada pesawat, time daripada gempanya, just exactly accurate. Gue lepas landas, roda belakang gue kehantem 7,7, gue lift off, gue nggak tahu apa-apa. So gue terbang gitu. Itu sekilas ceritanya. Kenapa ada video yang gue capture? Itu sebetulnya karena tadi nggak jadi foto. Karena gue pikir nggak ada apa-apa, udah buru-buru ngapain juga ya. Gue tanya sama co-pilot gue, bro, pemandangannya bagus nih, tadi kan nggak jadi foto. Gue ambilin foto ya. Pertama gue suruh ngambil sendiri dia. Pakai video gitu. Dia ngevideoin muka gue. Terus gue lihat 18 detik. Bro, lu ngapain ngevideoin muka gue dari samping? Akhirnya, sini gue ambilin, gue videoin. Dia gue suruh milih sendiri gitu tadinya. Akhirnya gue pegang. Gue gerak 11 detik doang tuh video. Ke kiri, ke kanan, semua pemandangan dapet. Bagus, udah selesai. Gue nggak lihat laut. You know what happens setelah gue kasih ke dia? 11 detik, bagus ya pemandangannya, bagus Cap, gini-gini. So we talk, dia ngomong Cap, itu di laut apaan ya? Gue lihat di video, apaan ya? Terus gue ngelongok ke bawah. Gue masih mikir begini, oh lu tahu nggak bro, itu Pasha tuh kan wakil bupati apa bupati di situ. Mungkin dia lagi buat reklamasi bro, gue bilang begitu. Oh iya juga ya Cap ya. Karena lingkaran lautnya, bundaran kayak piring besar pemutih. Jadi kan gue mikirnya itu direklamasi, dipendem-pendem pakai pasir gitu kan. Gue tuh juga nggak mikir waktu datang tuh lautnya bersih gitu. Terus gue masih ngomong begitu. Terus dia kedua kali tanya lagi, masa sih Cap? Akhirnya gue ngongok lagi, gue liatin. Apaan ya? Gue sambil manggil-manggil pengatur udara kan. Pengatur udara harusnya manggil gue duluan. Karena dia nggak manggil-manggil, gue panggil. Nggak ada jawaban. Gue lihat lagi, oh mungkin gini bro, lu tahu nggak? Itu nelayan mungkin cari ikan pakai dinamit, jadinya blunder gitu bro. Oh iya bener juga ya Capnya, iya. Akhirnya gue belok lah, terbang ke kiri, belok. Kita berdua nih saksi mata satu-satunya, karena seluruh penumpang nggak ada yang lihat. Gue tanya, mau lihat sama dia di 5.000-an kaki, gue lihat bro, itu apaan sih bro? Iya. Oh lu tahu nggak bro? Gue nengok ke kanan, co-pilot yang sebelah kanan, lu tahu nggak? Muka dia juga ngelongok gitu. Lu tahu nggak bro? Itu di Pantai Donggala orang banyak gali pasir. Jadi kalau kena air hujan turun ke laut ya mungkin begitu bentuknya.
Itu kalau gue bilang orang buta nuntun orang tuli itu. Gue nggak tahu deh. Sama-sama sok Hmm, tahu. hmm, Gue sampai ngeluarin begini. hmm. Lu sok kaya boleh, sok cakep boleh, sok pinter boleh, asal jangan sok tahu. Sok tahu banget udah kita Hmm, terbang ke Makassar, gue ganti hmm, pengatur udara karena sampai 13.000 gue panggil nggak jawab. Gue hmm, bilang sama kopilot gue, mungkin dia lagi sholat kali jam 6 sore. Kan hmm, gitu. hmm, Ya udah, sampai di Makassar, jebret. Gue parkir, gue lihat Garbarata belalai gajah tuh yang hmm, nempel ke pesawat, hmm, rame amat. Gue masih mikir ada VIP loh di belakang. hmm, Jadi bener-bener gue nggak mikir apa-apa. Parkir, udah buka pintu, dia langsung minta izin masuk 4 orang. Aduh, kayak loh kenapa? Waduh, tutup pintu. Gue bilang, aduh Cap, alhamdulillah, Captain selamat. Ini dia nih. Gue pengen nengok ke belakang. Apaan hmm, bro? Loh, Captain nggak tahu. Waduh, nggak apaan. Tell me. Waduh, Cap, Palu hancur. Maksud lo? Saya mikirnya ada teroris atau apa? Hah? Loh, ada gempa dahsyat, Cap. Wah, gue langsung merinding sampai sini. Jam berapa? Berapa ukurannya? 7,7. Jam ditunjukin di berita 18.02 detik 44 ngehantem Palu. Wah, gue langsung lihat itu jam pesawat 18.02 tapi detiknya belum ada karena hmm, di pesawat nggak nunjukin detiknya. Tapi jam menitnya sama ini sama 18.02. Terus apalagi, ada tsunami Cap, ada tanah longsor, tanah bergerak, towernya rubuh di airport udah hancur Cap. Wah, gue merinding. Gue di situ gue ngobrol sama kopilot gue. Oke. Udah, ini gimana ke penumpang? Ya udah, biarin aja penumpang yang di pesawat. Gue bilang lu siapin aja deh. Gue minta waktu. Gue diskusi sama kru, gue ceritain semuanya apa yang terjadi. Gue bilang dengkul gue menggigil, gue bilang begitu. hmm, Terus gue bilang sama kopilot gue, lu bisa terbang nggak? Agak lemes gue Cap. Yaudah kita santai dulu ya. Ya. Baru gue lagi duduk di situ, otomatis gue doa, terus di hmm, situ gue baru flashback. Oh, tadi tuh ada suara 2 kali bahkan. hmm, Oh, ternyata berhubungan dengan ini gitu. hmm, Di situ gue lemes banget. Gue bilang Tuhan sorry, gue mungkin sempat mempertanyakan kali ya pas take hmm, off, oh nggak ada apa-apa kok. Tadi suara ngapain? Mungkin gitu gue. hmm, Tetapi setelah tahu, waduh serem banget gitu. Bro. hmm, hmm. You know what? Gue juga ikut merinding loh, lu dengar cerita kayak gitu. Kacau ya. Ya, berarti kan ketika lu bener-bener pas landing itu kan kalian berdua di kokpit no idea kan what's No happening idea di Makassar nih kan. waktu itu kan. Mm-mm. Oh, gila. Jadi rutenya dari Makassar ke Palu, Palu balik Makassar terus lanjut ke Jakarta ceritanya gitu. Startnya dari Makassar. Hmm, Jadi waktu gue landing di Palu itu nggak ada orang bilang kan Cap itu firasat bukan, perasaan nggak ada apa-apa. Cuacanya cerah cuma anginnya kenceng gitu. hmm, Gue dapat info ini pas gue landing di Makassar. Could you imagine kalau gue telat 1 detik 2 detik. Setelah diinvestigasi data dari Airbus, gue dapat hmm, 18.02 detik 40. Gempanya detik 44. 40 itu adalah proses take off. Jadi kalau roda mulai ngangkat, hmm, ya. Ini hmm, gue kasih contoh ya, gue kasih di screen virtual gue. Ini ada pesawat gue dulu waktu gue kerja sama Qatar Airways. hmm, Kalau you bisa lihat tuh di belakang gue, hmm, hmm. itu kan roda depan udah ngangkat ya. Betul. Roda belakang masih nempel nggak? Masih nempel. Ada Masih nempel. 3 baris ya. Iya, Hmm, so pesawat gitu, roda depan mulai ngangkat, timingnya mulai nyatet. hmm, Kapan pesawat ini take off gitu. Tetapi ada proses lift off. Nah itu prosesnya antara 1, 2, 3, 4 detik sampai dia lepas landas gitu. hmm, Jadi makanya waktu gue diwawancara, waktu itu gue ditanya, seingat saya detik-detik terakhir gue ngerasain goncangan sih gitu. Cuman karena pesawat itu kan take off itu kan goyang ya. hmm, Jadi gue pikir juga cuman goyang aja, tetapi gue ngerasa sih, dek gitu. Terus lepas landas, udah. Gitu. Jadi
berdasarkan timing, berdasarkan apa yang gue rasain, berdasarkan CCTV yang ada di Palu saat gue lepas landas ngangkat seperti pesawat di belakang gue ini, roda belakang ngehantem terus gue lepas landas. Gitu. Berarti yang Gue telat, kenapa? gue telat 2 detik 3 detik mah udah nggak ada gue. Karena pesawat karena gempanya dahsyat sekali. Bahkan saksi mata bilang sama gue, Cap, saya tuh di luar airport lihat Captain jalan, kan tremor, kita keluar. Pas saat Captain lepas landas, wah saya kelempar 1,5 sampai 2 meter, Cap. Garbarata juga terbang 2 meteran, Cap. Waduh, ngeri amat. Orang bisa ketos ke atas 2 meter loh, ngeri kan? Gitulah. Berarti yang juga Kapten lihat di laut itu berarti tsunami-nya ya? Yes, itu tsunami-nya tanpa gue tahu. Setelah itu di parkiran di Makassar baru kita diskusi lagi. Bro, ini nih tsunami-nya ternyata. Gitu. Gue tuh kalau capture video pemandangannya nggak pernah loh kurang dari 30 second. Minimal 45, 40 second, 45. Ini the shortest video capture yang pernah gue punya dalam hidup. Tetapi di dalam video ini mengcapture seluruh tsunami yang ada. Could you imagine? Luar biasa. Sampai diteliti sama para ahli kan datang ke Palu nemuin gue untuk bicara tentang hal ini. Mereka juga bingung banget sih. Gitu. Ya, bisa dibilang mungkin Tuhan masih sayang Kapten dan 140-an penumpang waktu itu ya. 148 penumpang. 148 orang ya, 7 kru, 141 penumpang. Well, Tuhan sih always sayang sama manusia gitu ya. It's just a chance yang di given itu. Kalau saya melihat there's still a purpose behind. Kenapa kita masih ada nafas nempel di hidung kita? I believe there is a purpose yang baik yang harus kita jalanin dalam hidup untuk dunia ini gitu. Dan mungkin dengan peristiwa ini juga membuat Kapten sekarang bisa cerita sharing kemana-mana tentang pengalaman ini. Yes. Ini pengalaman yang mungkin ya gue bisa bilang ya, mungkin 1 banding 1 juta orang pun juga belum tentu ada kejadian kayak begini. Betul. It's a spectacular, amazing banget lah. Jadi hampir seluruh TV di dunia sempat nginterview. CNN aja ada 3 atau 4 gitu. Terus kemudian BBC, terus ada macam-macam Australian, ada Canadian journalist, kemudian ada Arab News gitu kan, terus TV di Asia, American South American Brazilian gitu saya lupa. Banyak banget. It's amazing lah. Ini kalau dengar Kapten cerita kan juga banyak mengalami sebelum yang Palu ini near death experience, karena juga tadi Kapten juga bilang tentang arti nama Kapten yang Ricoseta tadi kan, dari Ricochet yang itu rebound segala macam. Ini gue jadi ingat tuh filmnya Bruce Willis yang Die Hard tuh kan, di Kapten ini nih. Atau itu film gue masih kapan pertama dikeluarin, gue masih SMA kali ya. Iya, itu belum udah lama hancur banget. banget tuh buat satu film. Aduh, kacau banget dah. Siapa di situ namanya dia? Mati-mati ya tuh orang ya. John McClane ya masalah namanya di situ, lupa gue ya. Iya, John McClane. John McClane ini bener. Ya, tapi itu orang kagak mati-mati. Kagak mati-mati. Kayak Kapten kan. Aduh, kayak tadi Kapten juga bilang, jujur ya, sekali lagi gue bilang, gue denger cerita aja, gue gak ngalamin, tapi gue denger cerita dari lu langsung aja, gue merinding loh. Karena ya, sepersekian detik, ya kan? Ibaratnya mungkin kalau misalnya ada pisau, orang Kapten dilempar pisau, nih gue dilempar pisau, mungkin pisaunya lewat dikit, tipis banget di depan muka gue, hampir kena gue gitu. Iya kan? Iya. Ngeri banget itu kan sebenarnya pengalaman kayak begitu. Tapi setelah kejadian ini, apa sih yang buat Kapten sekarang ini sebagai manusia? Karena gini, yang gue tahu sekarang Kapten juga ada bikin misi pelayanan di NTT. Apakah ini juga bagian dari setelah kejadian itu kah, atau gimana sih? Kalau
Saya mengawali pelayanan itu sebetulnya gini, Hmm. saya itu awalnya mengerti pelayanan itu sebetulnya tahun 98 ya. Hmm. Tetapi dipanggil untuk melayani, kalau kita ngomong melayani kan orientasinya selalu gereja ya. Hmm. Gua itu orangnya tuh nurutan, dimintain begini ayo, disuruh begini ayo gitu loh. Saya tuh jarang protes orangnya. Tahun 87 gue masih SMP kelas 1, tiba-tiba mamah gue jadi majelis lah ceritanya di gereja. Gue dimintain pas dia majelis, terus ditawarin gereja, kita lagi mencari pemain organis. Terus dari situ gue tiba-tiba dipanggil, Dek mau bantu-bantu main organ nggak? Aku nggak bisa main organ om, gue bilang gitu. Nanti dilesin dari gereja, ada gurunya. Oh iya, boleh. Akhirnya 3 bulan gue les, akhirnya gue di situ. Di situ awal gue mulai melayani. Tetapi gue nggak ngerti arti hidup melayani. Dia badung-badung, ya dosa jalan terus, melayani jalan terus, which is I don't know lah gitu ya. Sampai akhirnya gue bertumbuh jadi pilot, hancur-hancuran hidup ini ceritanya gitu kan. Terus akhirnya 97 Desember ada acara Natal di gereja yang sama. Gue sambil ngerokok gitu, sambil ngiringin waktu itu Irma Jun nyanyi, terus ada Glenn Fredly juga aku ngiringin keyboard gitu. Habis acara Natal gue di depan gereja, hidup gue kenapa begini amat ya. Akhirnya api rokok tuh gue cep di depan Desember di gereja, di asbak gereja di depan gitu. Set gue berhentiin, gue pengen hidup bener malu gue begini terus gitu. 98 gue diajak join grup namanya, kalau pernah dengar, Indonesian Gospel Musician. Gue diajak lah ke situ. Kenapa? Karena gue punya hobi nge-rap gitu kan. Sebelum Iwake ada tahun 89, 90 gue udah nge-rap tanding di Fire Discotheque, you know. Tanding di mana-mana lah sama Bucek, Dip lah apa segalanya. Terus di situ gue punya nge-rap, terus di introduce lah sama si Irma Jun ini. Ini anak bisa nge-rap nih. Nah, dikenalin dalam grup, akhirnya suruh nge-rap. Bareng lah gue sama Edo Kondologit apa segala, di invite ke grup itu. Akhirnya gue nge-rap. Berawal dari situ. Tetapi dari situ gue kenal orang-orang yang melayani Tuhan, lewat puji-pujian, penyembahan. Terus di situ kok gue disentuh dengan lagu-lagu pujian, lagu-lagu rohani. Wow, luar biasa ternyata Tuhan itu. Nah, mulai tahun 98, 99 gue mulai benar-benar bertobat. Terus dari situ gue mulai mengawali hidup gue jalan, masuk pedalaman, gue memang suka nolong orang, akhirnya hidup gue benar-benar gue serahin lah untuk Tuhan. Tuhan, saya mau dipakai gitu ceritanya. So gue mulai melayani di pedalaman, ada bencana apapun di mana seluruh Indonesia pasti gue kirim tim, gue berangkat gitu. Sampai akhirnya Palu memang membuat suatu batu lompatan spiritual leap yang luar biasa dalam hidup gue. Sehingga kalau pesawat jet itu, gue dulu mungkin pelayanan gue nggak pakai afterburner ya. Kalau pesawat jet itu kan suka keluar apinya tuh. Itu ada namanya afterburner. Jadi kalau udah maksimum, terus dipolin lagi, itu keluarlah afterburner, kemudian mendapatkan daya dorong yang luar biasa kalau pesawat begitu. Jadi gue dulu mungkin 70%, 80%, 60% gue mainnya di situ, pelayanan kesungguhan hati gue atau aspek seluruh hidup gue. Nah sekarang gue melayani it's beyond 100% dengan afterburner gitu, because of Palu. Jadi kalau lihat NTT, it's because gue hidup gue memang untuk melayani gitu. Oke, dari semua misi pelayanan atau karya pelayanan yang pernah Kapten lakukan, kenapa akhirnya memilih NTT untuk yang pelayanan Kapten sekarang lakukan ini? Ya, kemarin April itu kan ada bencana ya, karena memang nature daripada pelayanan yang aku kerjakan, yang the most urgency adalah mereka dalam keadaan-keadaan emergency. Kayak bencana itu priority bagi gue di mana aja untuk kita kerjain gitu. Kemudian yang kedua ada pelayanan yang sifatnya day to day operation, yaitu di sekitar gue atau sekitar kota gue. Nah, itu yang biasanya
kita jangkau gitu. Nah, Hmm. NTT itu kan karena kemarin bencana kena badai Seroja dahsyat Hmm. banget. Hmm. Never ever in the history of NTT kena badai sedahsyat itu. Hmm. So 2 hari setelah badainya mulai berhenti ya, kemudian saya udah di sana selama Hmm. sebulan. Hmm. Dan akhirnya melihat dengan mata kepala sendiri, karena NTT salah satu provinsi dikategorikan miskin sekali, nomor 2. Hmm. Jadi dari situlah saya continue untuk melayani NTT, karena kan aku ke seluruh pulau ya, ke Alor, ke Flores, ke Sumba, ke Rote, Saburai Jua, Timor. Jadi gue ngeliat sendiri dengan mata kepala gue bahwa keadaannya memang parah. Tapi gue ke NTT itu dari tahun 2009, pertama gue masuk NTT. Kedua, 2018 setelah kejadian Palu, gue diundang ke sana. Sehingga gue banyak pelayanan di sana. Dan yang sekarang ini April kemarin. Akhirnya sampai gue mencanangkan untuk membantu NTT sampai proyek-proyeknya selesai pertengahan tahun depan lah. Gitu. Gue pernah dengar kalau di NTT itu juga sebenarnya kayak air bersih aja katanya susah ya di situ ya. Air banyak, tetapi adanya di bawah tanah kan, dan itu nggak punya dana untuk ngebor. Sekalinya ngebor bisa, kayak kalau di pinggiran pantai itu 15 meteran, 20-15 meteran. Tetapi kalau di daerah gunung 100 atau 90 sampai 140 meter dalamnya. Jadi itu biayanya sangat mahal. Pokoknya biaya 1 meternya itu antara 500.000 sampai 1 juta. Ya dikali aja berapa meter dalamnya. Belum instalasi pipa, belum saluran-saluran yang ke rumah-rumah gitu. Tapi yang gue bingung gini loh, Cap. Ini udah 2021 ya. Maksudnya Indonesia udah merdeka 76 tahun. Tapi ada satu daerah, satu pulau, provinsi lah NTT sebenarnya kan. Sampai air bersih aja masih belum beres, itu gimana sih? Iya sih, gue juga bingung gitu loh. Ya, jadi karena mereka bisa survive dengan cara mendapatkan air berjalan berkilo-kilometer, turun gunung naik gunung, itu dianggap biasa oleh orang NTT sendiri yang mungkin sukses ya, atau pemerintahan. Jadi nggak tahu, saya bingung, nggak concern gitu loh ke situ. Ada nggak orang-orang mereka? Ada, cuma sebagian kecil. Satu orang nolong nggak ada efeknya gitu kan. Betul. Ada sih banyak orang-orang juga, orang lokal yang berkelebihan, dia nolong, bantu, rajin. Tetapi ini kan harus masif gitu loh. Air kan infrastruktur termasuk sesuatu yang penting, dan ini harusnya ya secara notabene sih pemerintah lah ya. Yang harusnya turun tangan, pemerintah lokal atau pemerintah ini. Apakah mereka punya program? Ya gini deh, saya rasa mereka punya. Tapi sejak 2009 sampai gua kesini, udah 12 tahun, di daerah yang sama kering, tetap aja kering. How? Gitu. Kan bingung. Gitu. Ya seperti nggak ada perubahan kan, berarti kan. Yes. Karena ya gimana ya, Cap ya? Air bersih, air minum gitu itu kan kebutuhan yang basic banget kan. Kalau sampai itu aja nggak ada, orang sampai harus berjalan berkilo-kilo buat dapetin itu kan, ya jadi big question mark sebenarnya. What's happening? Betul. Iya kan? Betul. Dan ya NTT itu kan salah satu ini ya, pulau di Indonesia yang sebenarnya kalau mau digarap banget pariwisata itu kan bagus banget tuh NTT kan. Bagus banget. Contohnya Sumba nih sedang udah, Labuan Bajo dan kawan-kawan tuh keren banget gitu ya. Lagi jadi Padahal primadona wilayah sekarang lain kan. juga banyak. Iya, tapi kalau mau minum aja susah. Iya. Tapi kalau air mineral gitu ada, misalnya yang jual-jual air mineral pasokan ke situ ada. Ada. Tapi kan gini, air mineral itu kan dijual harus dibayar. Dan mereka kalau udah saya masuk ke wilayah-wilayah terpencil kayak gunung-gunung apa segala gitu,
Mm-mm. Kendaraan aja nggak ada. Mau beli air mineral gimana caranya? Mereka ngambilnya ke sungai. Sungai kadang-kadang kalau musim hujan ada air, kalau nggak ada udah kayak selokan sungainya kering gitu kan. Dan Mm. kemudian kotor harus disaring-saring. Mereka ngambil begitu. Gitu. Mm. Jadi susah sekali. Jadi air mineral sekalipun ada di toko-toko kota-kota, warung-warung, tapi di gunung-gunung belum tentu ada, gitu Mm. kan. Mm. Nah ini sekalipun ada, daya beli mereka terbatas sekali. Nggak ada air, otomatis nggak sehat. Nggak Mm. ada air, otomatis nggak bisa kerja, bertani, bercocok tanam, Mm. perkebunan dan peternakan nggak jalan. Mm. Jadi apalagi udah begitu kena badai kemarin, waduh tambah bubar, properti habis total. Mm. Pokoknya tinggal baju yang ada di badan aja. Jadi overwhelming banget lah keadaannya kemarin yang kena gitu. Jadi air is the key untuk mengangkat perekonomian mereka. Once air itu berlimpah, Mm. mereka mulai bisa bercocok tanam ya, mereka berkebun gitu. Mm. Kesehatan, saya ngelihat orang usia 25 sama 50, di orang yang biasa minum air usia 50 sama umur 25-28 kulitnya keriput yang muda karena Mm. tidak biasa tersuplai dengan air bersih. Mm. 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 Jadi banyak sekali rabun, banyak sekali penyakit kulit gitu. Kesian. Mm. Of course pertanian di sana di beberapa wilayah yang dekat dengan kota ada, tetapi kan kita ngomong masalah orang yang hidup di gunung. Mm. Listrik aja mereka bilang sama saya, miris nggak? Ini listriknya Pak Jokowi baru masuk nih, tapi belum ada listriknya. Tapi at least sudah ada panjang tiangnya, kabelnya udah. Itu mereka ngomong, jadi tanahnya longsor kan, Mm. keluarga-keluarga ada yang meninggal banyak. Saya tanya, nih listrik sejak kapan? Ini listrik nggak ada, alirannya nggak ada Pak. Oh ini baru pertama kali, iya. Jadi listrik nggak ada. Sejak zaman purbakala nggak ada listrik Pak di sini. Would you imagine? Mm. So it's sad sekali lah gitu ya Mm. keadaan mereka di sana. Mm. Mm. Tapi kalau mau ngomong miris ya, padahal sebenarnya NTT dan Jawa Bali itu nggak jauh loh. Iya iya. Iya kan? Jaraknya nggak jauh Kalau kan? naik pesawat sih 1,5 jaman dari Surabaya. Iya, antar pulaunya nggak jauh kan? Ya, gimana dengan yang lebih di ujung-ujung timur sana, Nah itu dia. yang lebih jauh. Temen gue ke daerah Bottom ya, itu harus naik pesawat. Hmm. Terus turunnya harus pakai kanu lewat sungai. Hmm. Dan itu banyak buaya. Dan itu ngeri banget. Jadi itu, tapi ada orang hidup gitu kan di dalam Hmm. sana. Nah ini Hmm. kebanyakan orang mikirnya begini bro. Mereka udah biasa kok hidup dengan cara demikian. Hmm. Jadi Hmm. mereka tuh sebetulnya nggak susah. Hmm. Pertanyaan gue, mau sampai kapan lu pengen dia seperti itu kondisinya? Hmm. Kalau lu punya HP, bukankah lu pengen mereka punya HP? Bukannya kalau lu pernah naik pesawat, dia juga pengen naik pesawat juga gitu loh. Maksud gue, Hmm. bukankah lu juga punya berpikiran bahwa kita majuin mereka, pakein baju, makan sehat, berpendidikan gitu kan, Hmm. menata kota, bangsa kayak gitu. Jadi kadang-kadang orang bicaranya, ya mereka udah biasa bertahun-tahun turun-temurun seperti itu gitu. Hmm. Makanya pertolongan suka kadang-kadang tersendat karena orang mikirnya gitu. Hmm. Mereka nggak merasa susah. Betul kalau gue tanya, Pak, ini air nyarinya di mana? Oh, cuman 6 kilometer ke bawah, Pak. Bagi dia nggak susah. Hmm. Hmm. Tapi kalau mau mandi ya ngambil dulu. Kalau misalnya nggak sempet ya nggak mandi. Bagi mereka biasa. Tapi bagi yang semestinya hidup sejahtera kan nggak begitu gitu. Hmm. Betul. Sebenarnya kalau ya ngomong sila kelima ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ya ini Iya. belum tidak ada kesetaraan dan keadilan kalau kita ngomong tentang kesejahteraan ini. Eh, Kalau mau sedikit switch ya kita topik ini ya, kayak misalnya gini deh tentang internet. Katanya internet di Indonesia itu potensinya gede, bener. Tapi yang sekarang masih bisa pakai dan menikmati kan paling yang di kota-kota besar doang. Iya, betul. Iya kan, kalau udah ke pelosok-pelosok tuh kadang-kadang ya gitulah. Gak usah ngomong inilah literasi internet supaya orang bisa melek internet semua. Ya, mau minum aja susah.
Mau mandi aja susah. Boro-boro internet. Gue kadang-kadang kalau mau nyuci mobil tuh jadi males. Kenapa? Air di sana susah, gue nyuci udah mobil gue biarin kotor lah. Ya biasanya nyuci sehari 2 hari sekali, sekarang nyuci 2 minggu sekali. Gak tega gue sama air. Gitu. Gue jadi payah banget nyari air di sana, bangun instalasi, ngebor, aduh. Tapi di sana COVID gimana, Kapten? Oh, kalau di pedalaman ya di gunung-gunung mah nggak ada lah COVID. Dan ada pada saat mereka main ke kota bawa pulang, nah gitu. Tapi secara basic mereka nggak pernah pakai masker, orang nggak ada. Begitu Gitu. mereka juga banyak kan di outdoor, sering kejemur sinar Iya, matahari. kena matahari gini kan, hidup mereka daya tahan tubuhnya baik gitu. Maksudnya baik tuh udah terbiasa kena matahari, kuat lah gitu ya. Tetapi ya karena udah terbiasa air susah, jadi kotor udah biasa jadi sama dia gitu loh. Gitu. COVID hanya di daerah-daerah yang dari kota masuk ke pinggiran tuh apa namanya kabupaten ya. Atau kabupaten nggak sampai ke dusun-dusun, desa-desa gitu sih. Ada penjelasannya, memang kan itu kan program pemerintah, semua orang harus tahu. Tetapi sebenarnya COVID-nya nggak sampai sana. Dia cuma misalnya kalau kota tuh ring 1, ring 2-nya aja lah. Gitu ya, nggak sampai ke dusun-dusun, daerah-daerah yang terpencil itu nggak ada. Iya sih. Yang nularin COVID kan orang, bro. Iya, angka COVID juga kebanyakan yang tinggi-tinggi kayak di Pulau Jawa, Bali ya, kota-kota besar kan. Nah, Kapten sendiri kemarin kena COVID sampai 2 kali itu gimana, Kapten? Kok ngicip COVID sampai 2 kali? Pertama itu tanggal 28 Februari tahun 2020. Oh, berarti 2020. sebelum COVID diumumin ya di Indonesia resmi ya? Iya, tanggal 2 atau tanggal 3 itu kan diumumin ya. Jadi gue itu bawa pesawat, pesawatnya Lion yang dibawa pakai untuk mengevakuasi orang dari Wuhan. Ceritanya sih, ini gue nelusurinya kemungkinan dari situ. Terus diservis di Kuala Lumpur, dibersihin, terus gue bawa pulang, gue yang bawa, suruh ngambil. Nggak berapa lama kemudian, tanggal 28, gue lagi mau terbang ke Jeddah, gue tiba-tiba badan nggak enak di pesawat gitu ya. Gue dari Jakarta ke Surabaya, Surabaya Jeddah gitu kan. Habis tidur sebentar, 45 menit gue kebangun, kok badan gue greges-greges, nggak enak. Sampai di airport, gue ke toilet sampai 3-4 kali. Badan gue lemes, gue makan, kok nggak enak. Gue ke pesawat, pesawatnya lagi disiapin, terus gue declare sakit. Terus dikasih obat. Ya, tapi kan diupayakan sebisa mungkin kalau memang sakit diobatin sembuh ya kita tetap terbang. Gue juga tetap mikirin supaya nggak cancel kan. Akhirnya masih ada waktu 2 jam. Gue minum obat, dokter dipanggil, kasih obat. 1 jam kemudian gue getting better dan gue bisa akhirnya terbang. Gue terbanglah ke Jeddah. Terus pulang dari Jeddah ke Jakarta, terus gue balik lagi ke Jeddah lagi. Tanggal 6 Maret itu terbang gue terakhir. 8, 9, 10 gue sakit yang sama lagi. Diare, demam, panas ya. Gue ke Siloam dikasih obat, sembuh. Udah biasa lagi, gue jalanin pelayanan gue lagi, jalanin gue hari-hari gitu. Tanggal 16 Maret sakit total. Jadi kalau gue lihat siklus virus itu kayaknya dia nyoba gitu. Selama masih ada 14 hari, dia nyari waktu di mana kalau kita infeksi, itu kan berarti ada panas, ada apa, artinya ada infeksi ya. Dia sepertinya berkembang di situ. Dia ngehajar kita, dia berkembang. Jadi contoh misalnya kena tanggal 28, sebetulnya kenanya sebelumnya, tetapi di 28 itu dia mungkin berkembang. Tetapi karena daya tahan tubuh gue bagus, mungkin masih bagus, gue bisa cope. Tapi 2 kali terbang ke Jeddah itu kan capek ya. Mungkin gue drop. Makanya 8, 9, 10 muncul lagi dia. Betelor lagi ceritanya. Hitung lagi 14 hari ke depan. Mungkin ibunya atau bapaknya dari COVID itu udah meninggal kali ya. Dari 14 hari semenjak hari gue kena. Sebelum tanggal 28 gitu loh. Tapi hasil multiplikasinya tetap hidup di tubuh gue gitu loh. 8, 9, 10. Udah santai. Kasih obat, 11 udah enakan. 12, 13, 14, 15.
16, badan gue mulai terasa nggak enak lagi. Aduh, kenapa lagi nih? Panas lagi, batuk mulai muncul. Ah, udah. Singkat cerita, 16 sampai tanggal 6 April itu gue demam konstan. 39,7, 39,5, 39,3. Kalau dikasih paracetamol 1 sampai 6 atau 7 itu turunlah ke 38,6. Itu 2 minggu. Konstan panas, badan gue overheat lah. 2 minggu. Kemudian batuk, nggak berhenti-berhenti. Kemudian gue diare. Kemudian gue sempat lost di kamar mandi, blackout. Gue pikir gue mati. Gue pegangan handle, gue ternyata kebangun, itu tangan gue masih megang pintu, dan gue udah blackout 10 to 15 minutes. Ternyata gue bangun, muter gitu, hilang tiba-tiba. Terus gue, apalagi, belakang ini, gue nggak bisa tidur, mulai tanggal 17, nggak bisa tidur. Dikasih obat apa aja nggak bisa. Belakang gue ini kayak disobek-sobek, ditoreh-toreh. Perih, ini, ruas-ruas jari dari kaki sampai kepala, sakit, perih banget. Jadi tidur itu nggak bisa tiduran begini, wah guling sana, guling sini karena panas menggeliat badannya, aduh ngeri banget deh. Gue ke rumah sakit itu 5 kali ya. Pertama itu ke RSPAD, di ronsen ambil darah cuman sedikit ada infeksi katanya begitu, tanggal 17-nya. Di ronsen ada pneumonia, masih bronko-pneumonia. Gue ngadep dokter paru. Gue sempet tanya, gue pakai masker, dia nggak pakai masker. Gue tanya, dok, saya ini COVID bukannya? Oh bukan, ini bronchopneumonia. Oh ya udah fine. Diperiksa-periksa udah. 3 hari dikasih obat. Kalau yang kemarin 3 hari dikasih obat sembuh kan? Ini 3 hari dikasih obat nggak sembuh. Gue balik lagi ke dokter yang sama, di ronsen lagi, periksa darah lagi. Dikasih obat 5 hari. Dok, saya ini sebetulnya COVID bukan sih? Oh bukan. Dia periksa gue kagak pakai masker. Nggak tahu tuh dokter masih ada apa kagak. Mudah-mudahan masih ada lah ya. Gue sih pengen nengokin, pengen ketemu. Jadi kan periksa gue batuk-batuk, dibuka dia nggak pakai masker, lo bayangin. Udah, dari situ gue dari RSAD gue ke Medistra. Medistra dokternya dari jauh meriksa gue, dari belakang meriksa, Pak ini kayaknya Bapak terinfeksi deh. Bapak coba cepat ke rumah sakit rujukan. Udah, Medistra suruh gue pergi, nggak usah bayar Pak, langsung pergi aja. Udah nanti saya ngurus. Udah. Besoknya, karena hari itu kan makin eskalasi ya, badan gue hancur banget. Gue balik lagi ke RSPAD. Ke UGD-nya. Saya udah nggak sanggup nih, minta tolong dirawat. Mereka nggak mau rawat. Mereka kayaknya nggak siap kalau ini COVID, itu mereka waktu itu belum bisa. Nggak berani semua dokter-dokternya. Akhirnya dikasih, saya minta surat rujukan. Dokter RSPD bilang itu tanggal 23 Maret, Wisma Atlet baru diresmikan. Coba di Bapak ke sana. Gua ke sana, dikasih surat rujukan. Ngantri banget. Nggak boleh masuk. Gue balik lagi. Besoknya gue baru balik ke Wisma Atlet lagi. Gitu. 2 hari gue di sana, di Wisma Atlet. Jadi diperiksa apa segalanya, tanda tangan, nggak boleh pergi, nggak boleh cabut. Oke. Tau nggak, di sana itu gue udah mau mati. Udah ngap-ngapan, udah nggak jelas rasanya, tapi karena itu baru dibuka, dia anggap bahwa gue ini penyakitnya ringan, ya. Nggak dikasih obat. Sempat dikasih obat paracetamol sama, gue pikir gue juga sama punya. Terus gue dimasukin ke ruangan. Udah di dalam ruangan dibiarin dari sore sampai besok, nggak ada dokter nengokin. Saya udah teriak-teriak minta, Mbak tolong saya butuh dokter, saya udah sakit banget nih. Batuk udah mulai berdarah, jebret. Oh iya Pak, iya aja, nggak datang. Akhirnya gue minta tolong sahabat gue, tolong dong jemput gue, kirim sopir gue, I need to leave this. Udah, akhirnya gue kabur lewat lift. Jadi gue rasa si Habib itu kabur ikut gue kali ya. Gue kabur lewat lift barang. It's a blessing from the sky, karena banyak orang, banyak tentara, banyak perawat itu nggak lihat gue.
Jadi gue lagi jalan bawa bungkusan jam 5 sore, gue kabur. Hmm. Gue bingung, kok di mata kiri gue ngeliat lorong, ada ruangan, tuh ada banyak kardus-kardus. Terus gue berhenti. Gue masuk situ, gue lihat kok ada lift barang. Gue pencet, jalan dia. So gue escape lewat barang, ada tumpukan kardus-kardus, gue ngumpet di situ. Gue turun ke lobi, kok pas di lobi gue masuk. Tapi di sudut lah ceritanya. Karena rame banyak orang ngantri masuk, gue jalan manuver, gue belagak santai. Kabur mobil teman gue di depan standby. Masuklah ke mobil. Kabur Pak, cepet. Gue diperiksa kan. Keluar masuk diperiksa. Banyak tentara. Aduh. Tapi puji Tuhan gue lulus. Akhirnya gue ke Abdi Waluyo. Di Abdi Waluyo diperiksa, baru di situ ditentukan ini infeksinya kurang lebih 1.200%. Sebaiknya ke rumah sakit rujukan sekarang. Gitu. Akhirnya gue besok ke rumah, kan hari itu udah malam, besok gue ke Persahabatan. 6 jam, 5 jam, 6 jam gue nunggu di UGD, gue nggak dapet ruangan. Akhirnya gue pulang lagi. Badan gue udah makin weak, kayak udah tinggal gitu. Keluarga gue, orang gereja gue, teman-teman, sahabat, nyariin ambulans, rumah sakit yang available nggak ada. Kok puji Tuhan, besoknya gue disuruh siap-siap, udah lemes banget. Gue rasa nih, I think this is the day of my last day gitu. Di apartemen itu aja gue dipinjemin teman gue apartemennya. Gue diem di sofa, nunggu kabar gitu. Akhirnya gue pingsan. Gue nggak sadar lagi. Jam 12 sampai jam 1, tim dari yang berusaha bantu gue, kakak gue ada, saudara ada, dokter juga ada, akhirnya dapat ambulan dari Persahabatan. Dia jemput gue di apartemen, dia dobrak apartemen, langsung tempel oksigen, gue diangkut gitu ceritanya. Itulah gue end up di Persahabatan tanggal 27. So, kalau gue telat 2 jam 3 jam ya nggak ada lah interview ini. Aduh, itu ya balik lagi ini kayak film Die Hard lagi, apalagi ini ada adegan ngelinap-ngelinapnya juga lah. Ngelewatin tentara lagi. Tentara pula lagi. Aduh, tapi mungkin ini ya. Bulan tuh nggak tahu, bulan April akhir apa Mei gitu ya, gue diinterview kan, banyak TV interview. Gue sampai bilang, Pak Jokowi, pemerintah minta maaf, gue kabur dari Wisma Atlet, kan nggak boleh. Betul. Saya minta maaf banget sama pemerintah, tapi terima kasih sama pemerintah dibantu, dirawat. Iya, tapi kalau lu ya gimana ya, kalau lu nggak kabur, mungkin bisa jadi lu nggak mendapatkan pertolongan yang benar di Wisma Atlet. Iya betul. Ya mungkin ini kali ya, kan kita sering dengar ya, banyak orang akhirnya meninggal karena ya bingung, berantakan banget kan sistemnya. Pertolongannya terlambat. Pertolongannya terlambat, tuh kecapean nunggu. Tadi gue denger lu sempet di rumah sakit mesti pulang lagi. Di UGD-nya gue duduk di UGD gue 6 jam bro. Iya, udah menggigil. Karena suruh ngantri kan pendaftaran siapa yang mau ke rumah sakitnya. Ya Pak sabar tempatnya lagi dicariin. Oh gue udah menggigil, shivering, udah hancur, udah batuk, udah nggak jelas. Gue berdiri, waduh, udah begitu 6 jam nggak dapat juga, bayangin. Kemarin temen gue juga meninggal karena itu, nggak dapat tempat, akhirnya dapat tempat udah fuck up banget dia, udah kondisi udah benar-benar drop banget, akhirnya udah meninggal. Iya. Ngeri ya. Lebih banyak mati karena sistem birokrasi sih. Iya. Gue juga punya pengalaman kemarin. Bener. Mungkin bedanya gini kali, kalau di pengalaman tadi, kalau kita mau flashback sedikit, di pengalaman gempa Palu, ya you know idea gitu, what's happen waktu itu kan, ketika lu lagi take off kan, lu baru sadar ketika lu sampai di Makassar. Tapi kalau ini pengalaman yang ini, penantiannya mungkin kan lu tahu nih, wah, gue punya chance lewat nih. Iya kan, terus seperti I'm waiting for my dying, I'm dying, kan? Iya. Itu rasanya pasti beda dong. Mungkin kalau tadi itu tuh lemes pas udah sadar, oh
gila itu berarti gue hampir aja tipis lewat nih gara-gara gempa. Tapi ini kan lu menanti sesuatu hal yang nggak pasti kan sebenarnya. Iya. Yang pasti sih, sebetulnya gue menantikan sesuatu yang pasti. Gue pasti mati. Kalau nggak ditolong. Iya bro, udah ditolong aja rasanya itu pain-nya ya. Hmm. Sakitnya, batuknya udah sampai berdarah. Hmm. Itu painfulnya sampai di ujung di mana lu kayaknya gue udah nggak sanggup lagi. Lu udah give up, ya. Ini kayaknya gue mati gitu. Gitu. Ngeri sih bro. Tapi ketika lu ngalamin hal itu, lu merasa gimana? Lu are you ready to die gitu pas lagi waktu itu? Yes. Justru dalam keadaan kemarin itu gue diajar lagi sama Tuhan, belajar untuk setiap hari sampai sekarang gue mempersiapkan hari yang nggak tahu kapan itu datang, tetapi pasti, yaitu kematian. Hidup ini niscaya itu cuma satu, kematian. Tapi nggak tahu datangnya kapan. Jadi dengan adanya kemarin gue diajar lagi, belajar lagi, mempersiapkan the death itu untuk masuk dalam kehidupan yang baru. Gitu. Jadi gue lebih well prepared, well conscious, sadar terhadap hidup gue nih gue harus ngapain. Gitu ya. Tadi sore gue lihat YouTube ada orang ngecor mur, kemudian temperaturnya sampai 1000 derajat. So I was thinking like, ini belum hell man, ini belum neraka. Gue ngeliat apinya sangat ngeri banget ya buat ngecor baut segede ini, terus dia ngecor di gini prosesnya 1000 derajat lebih. Itu kalau kena badan gimana ya? Terus dari situlah gue hell itu lebih jauh lebih panas bro. So Tuhan dengan adanya COVID kemarin justru kalau pernah dengar kesaksian gue nggak sempat minta kesembuhan. Orang banyak doain gue kesembuhan, gue aminin. Tapi dari mulut gue, kenapa gue nggak keluar? Karena gue gini, gue lebih baik mempersiapkan hidup gue untuk ngadepin kematian yang sesungguhnya. Apakah gue udah siap bertemu sama Tuhan itu dan mempertanggungjawabkan hidup ini? Waduh bro, jadi di UGD itulah di apartemen pada saat gue udah lemes, gue udah sadar bahwa inilah hari gue. Di situ I just ask forgiveness, gue mulai dibawa flashback ke masa lalu gue, apa yang belum beres di hadapan Tuhan, gue beresin, gue minta ampun, gue siapin buah-buah apa yang sudah pernah gue kerjain, gue mengucap syukur, gue udah buat ini, buat itu, tetapi yang masih kurang, gue selesaiin di hadapan Tuhan, sampai di UGD, sampai di ruang itu, tiap hari gue nggak minta doa sembuh, tapi gue preparein bener Tuhan, kapan aja dipanggil saya, sampai gue bilang saya siap. Gue sampai bilang Tuhan, kasih saya kekuatan aja untuk saya bisa sampai di garis akhir bener hidup saya. Nafas terakhirku ini. Saya bertanggung jawab sama hidup saya yang sekarang sampai yang lalu. Gue cuma minta itu doang. Karena secara jasmani lu udah hancur, nggak bisa diandelin, sakit sekali. Jiwa lu udah drop, jiwa itu udah nggak bisa, ayo bangkit. Perjuangan ini nggak ada bro. Jiwa itu cuma ngomong, lu mati, lu mati, lu mati. Jadi di situ it's just me and God, di mana gue Tuhan, ini saya gitu ya. Gue sadar, gue masih ada sisa napas dikit di mulut. Jadi napas gue udah habis-habisan gitu. Saya pertanggungjawabkan apa yang salah. Forgive me, forgive me. It's just every day forgive me, forgive me, forgive me. Dan itu pada saat lu nyiapin kematian lu dengan sadar, lu akan dieksekusi, istilahnya itu ngeri banget. Ngeri banget bro, ngeri banget. Kalau lu nggak siap ya, ngadepin hidup ini, bertanggung jawab terhadap hidup kita nih, ngeri deh. Lu pernah ini nggak sih, sebagai manusia ya, kita kan manusia lemah ya, pernah nggak sih komplain sama Tuhan, Tuhan, why this happen to me?
Karena bertubi-tubi nih, banyak cerita lu pengalaman seperti ini kan. Yang gua pun kalau jadi lu, gue mungkin nggak akan kuat bro, to be honest. Tapi Iya. gini, lu pernah nggak sih komplain, why did this happen to me? Seperti yang tadi gue cerita awal-awal, gue tuh orangnya nerimo ya. Dari awal tuh udah punya, ya udahlah kalau kayak begini ya udah. Dirampok di jalan, ya udah, terima kasih Tuhan. Gue tuh orangnya udah basicnya udah begitu. Terus kemarin semenjak kejadian Palu itu ada hal yang God asked me to remember 5 hal. Pertama, yang tadi dibilang nggak boleh komplain. Pertama nggak boleh khawatir, kedua nggak boleh komplain, ketiga nggak boleh bersungut-sungut, ya. Keempat, lu nggak boleh istilahnya nyalahin siapa-siapa. Yang kelima yang kelima, this is yang ada di iman kita anak Tuhan, bahwa you have to follow what the Holy Spirit said, gitu. Lu harus ikutin apa kata Roh, gitu. Jadi itu 5 hal yang gue diajar sama Tuhan semenjak kejadian Palu. Nggak boleh. Dulu mungkin pernah lah mempertanyakan, kenapa ya kok hidup saya begini. Contoh ya, gue kasih contoh nih, 2018, sebelum kejadian Palu, gue bilang sama nyokap gue, kakak gue kan juga pendeta. Gue bilang, mah, kakak Mas Zifki namanya, kakakku kok kalau khotbah pinter sekali ya, dia cerdas sekali. Di rumah ini yang nilainya paling jelek ke gue. Jadi kenapa mamanya gue begini? Gue nanya. Terus gue sempat tanya, usia gue 44 tahun. 44 tahun pas 2018, gue sempat nanya sama nyokap, Mam, gue khawatir. Kenapa? Usia saya 44 nih, Mam. Katanya bagi orang Chinese 44 kan kursi dibalik. Sakit lah, mati lah, bangkrut lah. Oh, kamu jangan gitu, kamu doa gini. Tadi kalau cerita tentang Palu, you masih ingat nggak angka gempanya di angka berapa? 18:02 detik 44. Berapa detik gue dikasih waktu untuk escape dari detik di komputer gue? 18:02 detik 40. Berapa lama gue dikasih escape? 4 detik. 4 detik. Itu di situ gue belajar dari Tuhan, yang lu khawatirin, yang orang bilang lu bakal bangkrut, mati, sakit, apapun, gue buktiin bahwa enggak buat lo. Itu detiknya sampai waktu komputer, sampai gue dikasih waktu 4 detik escape, it shows that 4 bencana. Lo hidup bukan ditentukan oleh kata orang, tetapi kataku, kata Tuhan. Disitulah gue, makanya ada 5 hal yang gue harus ikutin. Pertama, gue ulang lagi. Pertama, jangan pernah capek, ya. Yang kedua, jangan pernah khawatir. Ketiga, jangan pernah komplain. Keempat, jangan pernah bersungut-sungut dan nyalahin siapa-siapa. Yang kelima, ikutin Roh Kudus. Itu 5 hal yang sekarang gue pegang. Jadi kalau lo lihat gue melayani di NTT, gue 24 jam non-stop sampai sakit. Baru gue stop. Gue ngerjain sesuatu sampai tuntas gitu loh. Jadi nolong orang, kalau lu cuma nolong karena lu sehat, lu merasa tapi gini, gue diajar nolong sampai lu bolong, istilahnya gitu. Sampai shop till you drop gitu lah istilahnya. Kalau lu nggak sampai berkorban habis-habisan, ya lu nggak tolong orang. Gue sampai diajar begitu. Amazing ya. Pernah lah gue komplain kayak yang lu bilang tadi. Bukan komplain, mempertanyakan. Maksimal tapi itu. Terus, Tuhan kenapa ya tangan kiri gue patah? Tuhan ya kenapa gue kecelakaan begini? Gue tanya dulu sih. Tapi gue nggak berani, nggak berani mendiskreditkan Tuhan, jelas lah nggak. Hidup ini kan punya Dia. Betul. Ada lagu kan, bagaikan bejana siap dibentuk ya. Ya mungkin hidup kita ya seperti bejana yang lagi sedang dibentuk. Yes.
Ya, betul. Gue setuju banget. Tinggal Anda rela apa enggak. Iya, rela atau enggak. Kalau Anda mau sukses dibentuk, kuncinya cuma rela aja. Masuk ke lembaga kelaman, apalagi gue dikasih nama sama babi gue, ngeri begini ternyata. Gue harus rela dibawa sama Tuhan masuk ke dalam lembaga kelaman, bro. Karena ternyata di situ gue belajar untuk melihat ternyata Tuhan itu ada. Tuhan itu dampingin kita terus, Tuhan itu ngajarin kita terus. Gue masuk ke dalam lembaga kelaman many times, itu membuat gue bahwa hidup ini juga real, death is real, tetapi kehidupan juga real, Tuhan itu real. Gitu. Tapi lu pas yang COVID kedua itu aman tuh, nggak separah yang pertama ya? Oh enggak. Jadi itu kalau gue boleh cerita, gue awalnya nyokap gue di Solo minta liburan 3 minggu dia di sana. Badung nyokap gue sempet sehari sama adiknya jalan-jalan ke pasar. Balik masih sehat. Gue jemput tuh cuma sehat. Jadi gue berangkat naik mobil cuma 24 jam sampai Solo. Terus kami berempat. Ditambah nyokap berlima. Pulang ke Jakarta lagi. Udah ketawa ke TV di jalan, ngobrol-ngobrol sampai Jakarta jam 5 sore. Terus gue udah lanjut pelayanan, pulang jam 10 malam, 10:30, 11. Nyokap gue telepon, kok badanku panas, batuk dan segalanya. Waduh, pas aku sampai rumah aku lihat lah, are you sure, Mam? Aku bilang, iya badanku sakit semua gini-gini. Terus aku bilang, Mam, ya like it or not, I have to say, ini COVID, aku bilang begitu. Coba deh kita cari rumah sakit gitu. Akhirnya mama saya kasih vitamin hari itu, tak kasih semprot obat ya supaya untuk memprotek dia. Terus besoknya ke rumah sakit baru dinyatakan besok positif. Nah baru itu saya tracing ke Solo. Coba semua PCR mulai ketangkep, tante gue, saudara gue ketahuan lah. Nah itu kenapa akhirnya nyokap itu kenapa gue ketularan. Satu, gue pasti di mobil. Kedua, gue ngerawat nyokap gue. Rumah sakit penuh, bro. Itu tanggal 27 sampai tanggal 1-2 Januari lah kejadian ini terjadi. Rumah sakit penuh. Jadi nyokap gue nggak bisa gue taruh di rumah sakit. Ada swasta, ngantri juga tapi bayar. Ya lu tau lah, harganya ratusan juta kan. Akhirnya gue rawat lah di rumah. Gitu. Jadi gue tiap hari ngerawat nyokap, disitulah gue kena. Yang di mobil ada 3 orang kena semua. Jadi gue ngerawat 4 orang sakit COVID. Ada tuh di Instagram gue sih. Jadi sampai rumah sakit Persahabatan tuh ngeliat, Cap, aduh kayak pakai APD. Gue cuma pakai masker. Gue nggak punya apa-apa. Di situ, ini kalau dari perspektif rohani ya, ini luar biasa belajar lagi gue. Gue hari ketiga mulai panas, selama 4 hari panas, batuk lagi, diare lagi, tapi cuma sampai hari kelima selesai itu tuntas. Puji Tuhan banget. Di situ gue diuji. Kalau lu mengasihi seseorang dengan apa yang lu punya, material masih bisa. Semua orang juga bisa. Tapi kalau mengasihi seseorang dengan nyawa lu pernah pikirkan nggak itu? Jadi gue diajar sama Tuhan, kalau di Alkitab itu ada yang bilang begini, tidak ada kasih, Yohanes 15 ya, ayat 11, 12, 13, tidak ada kasih lebih besar daripada seorang sahabat yang memberikan nyawanya untuk sahabat. So, aku diuji sama Tuhan. Kalau mau mengasihi itu jangan nanggung, jangan hanya karena lu punya sesuatu. Apakah kamu mau mengasihi dengan hidup lo, dengan nyawa lo? Waduh, itu pertanyaan gue yang gue juga sama COVID juga ngeri kan. Tapi gue have options. Terus seperti gue ditanya, ini bukan sahabat kamu, ini ibu kamu. Ya Tuhan. Apartemen gue pakai untuk merawat nyokap,
apartemen kamar sebelah, ruang sebelah, gue pakai untuk rawat 3 orang. So di situ ya kita buat sukacita aja lah, kita rawat, kita gerakin, olahraga, berjemur, minum vitamin. Enggak, 4-4-nya, termasuk saya 5 jadinya. Ya udah. Then thank God that time maybe I passed the test. Sampai gue nggak mikirin gue sakit dampaknya bakal gimana gitu. Tetapi kalau orang yang lihat apa yang gue buat, rumah sakitnya sampai teriak-teriak ngirimin APD gitu kan. Jadi COVID is really scary, dan hari itu nggak mikir lagi. Nyokap gue soalnya bilang gini, gue tuh sebel dengan nama COVID. Gue itu bukan COVID, kata nyokap. Aku ini corona. Iya, ya udah corona. Memang corona bukan COVID ya, sak karepmu mah. Yang penting lu senang aja. Disitulah gue menghibur nyokap gue bilang, mana ada orang sakit COVID ditemenin. Wah dulu waktu gue pertama diisolasi sendiri, nggak ada yang kayak nista banget. Nyokap gue, kakak gue, nggak usah bilang-bilang kalau kamu COVID gini, karena nista banget, nggak ada yang mau deketin. Saya bilang, Mam, lu sakit corona, ada yang nemenin ngerawat, ngajakin nyiapin makan, ngasih obat, you happy. Well, she survived. That's anugerah lah. Gitu ceritanya, bro. Keren sih. Gue ngobrol sama lu ya, kita ngobrol udah 1,5 jam lah kurang lebih ini recordingnya. Yang satu yang gue dapat dari lu adalah lu di balik semua peristiwa-peristiwa yang menurut gue ya itu that's amazing things ya, karena mungkin buat banyak orang atau buat pendengar yang lagi dengerin juga belum tentu bisa siap menghadapinya, tapi lu menjalaninya dengan maybe I can say dengan sukacita, because you know this thing happens for a reason, dan reasonnya adalah lu bisa mengasihi, lu bisa melayani orang lain, dan ketika ini lewat lu bisa membagikannya juga buat orang lain dan bisa jadi inspirasi buat orang lain juga jadinya. Ya walaupun jalannya this is not smooth road ya. Bukan jalan yang mulus ya. But gue salut sih sama Kapten sih. It's amazing dengar cerita lu ini sih. Aduh. Dan berapa kali gue dengar cerita lu, terutama yang Palu tadi, gue merinding. Jujur, kali lagi gue bilang gue merinding karena gue seperti melihat, mengalami langsung apa yang lu rasain sih dari cerita lu itu, walaupun gue nggak ada di tempat ya. 1 bulan 2 bulan ini tau nggak gue ngalamin apa? Leherku ini waktu kecil pernah celaka ternyata di Amerika. Jadi gue pernah salto, jatuh di kepala, dan itu efeknya ternyata sampai sekarang. Pernah kambuh 2 kali, tahun 2000-an 6 gitu ya, kemudian kambuh lagi 2011-an, tapi udah hilang. 2 bulan lalu gue bangun tidur, saraf gue kena, gue nggak bisa jalan, sampai ke pinggul, sakit semua, tulang belakang gue sakit semua. 5 hari total itu suffer sekali karena sakitnya luar biasa, sampai gue minum obat Advil dari Amerika karena udah painful banget. Tapi lucunya memang gue kan hampir tiap hari ada Zoom yang nggak bisa gue batal ya. Jadi sambil gue kayak patung gitu, tapi orang nggak ada yang tahu sih gue jalanin itu. Dan keputusan dokter harus dioperasi leher gue dari depan, bayarnya 298 juta. Kemudian gue kan kemarin-kemarin ini lagi di terapi leher gue supaya sakitnya berkurang. Ya, ini yang harus gue jalanin, tetapi gue nggak boleh stop nolong orang gitu kan. Walaupun hidup gue juga susah sekarang juga, kalau dipikir-pikir mau dioperasi dari sini bro, depan sini, gue nggak tahu bisa sukses apa enggak. Tapi misi utamanya nggak boleh berhenti gitu ya, melayani seperti yang bro bilang, ya, mengasihi orang. Enggak, setelah itu baru berjalan 2 minggu 3 minggu, gue tiba-tiba badan gue gatal merah semua.
gatal dan sakit luar biasa. Wah, ini ada sesuatu yang unik, lu nggak bakal ini apa namanya, nggak bakal imagine apa yang gua alamin. Tapi gue nggak apa-apa ya cerita di sini, ini pengalaman aja. How to bear the pain in your life, bagaimana lu menghadapi pain akibat dari merah semua, gatal semua, alat vital, kemudian biji, pegang kepala deh, pegang begini. Kenapa gini? Pegang aja coba. Dua pakai tangan gini ya. Itulah biji gue sebesar itu, bro. Segini? Bengkak. Segini, tangan gue ini penuh. Gatel, badan gue membengkak itu di daerah alat vitalnya, buah zakar itu membengkak sebesar ini. Dan membengkak semua. In fact, I don't know why. Tapi lu bayangin nggak, gue harus jalanin tuh, gue telepon dokter minta tolong apa nih, kira-kira dikasih obat. Gue cuma doa, gue sapi lagi, gue kasih salep, gue sehari 2 hari seminggu belum kempes, I don't know. Terus tiap hari gue harus Zoom, kunci imagine. Gue sempat ada rapat ya, udah sebesar. Karena gue rapat harus datang, gue datang ke Cinere, gue rapat, gue terpaksa pakai celana kombor besar. Terus di situ gue painful banget, tapi gue tahan, gue temen rapat ngurusin tentang kegiatan sosial memang. Itu gue pulang sampai bengkak, lecet, waduh, terus apaan gitu ya, gue sampai bingung. Akhirnya setelah hari ke-6, ke-7 mulai agak berkurang sampai akhirnya baru sembuh. Tetapi sampai sekarang badan gue masih agak sedikit merah-merah sih. Tinggal maybe another 15%, tapi rasa gatalnya masih kadang-kadang ada. Ini muka gue agak gatel. Gue nggak tahu, gue nggak pernah alergi, tapi mungkin ada saatnya gue alergi, gue nggak tahu. Jadi itu yang gue bilang ricochet. Hidup gue kayak gitu. I don't know why. Tapi I don't question God. Yang penting buat gue jadi prepare terhadap hidup yang sesungguhnya, apa? Mati. Jadi be prepare. Manusia itu problemnya kenapa dia nggak prepare dengan kematiannya. Ini membuat saya semakin memprepare kematian. Penting banget. Kunci suksesnya bahagia. Iya. Ya tapi gue sekali lagi gue nggak bisa ngebayangin sih kalau gue hidup seperti lu sih. I don't know. Ya, tapi mungkin kan orang beda-beda ya. Karena gue ingat banget tuh ada ayatnya di Korintus tuh. Tuhan tidak akan memberikan pencobaan-pencobaan ke tiap yang ini kan, yang manusia tidak bisa melewatinya ya kan, menghadapi cobaan-cobaannya kan. Karena ketika cobaan itu datang, sebenarnya di saat itu pula Tuhan akan menyiapkan ini jalannya bagaimana untuk melewati cobaan itu kan. Ya, tapi mungkin untuk level captain mungkin cobaannya mungkin level di sini. Buat orang lain mungkin levelnya di sini. Ya, but I don't know. Semua orang kan tapi punya ini ya. Punya fungsinya masing-masing, punya fungsinya juga beda-beda. Ya mungkin kalau kapten, ya, karena udah tadi hari ini gue manggil lu kapten terus, mungkin ini seperti Kapten Amerika yang lu harus menolong banyak orang. Sampai dia harus mengorbankan dirinya juga kan kalau di film Kapten Amerika kan. Ya, maybe, we don't know. But ya sebelum gue tutup, buat gue it's an honor to talk with you, karena gue selama ngobrol sama lu sekali lagi ini sebuah pengalaman yang luar biasa banget sih.
Ya bukan mendiskreditkan kalau gue ke gereja atau enggak, tapi kadang-kadang gue ke gereja pun nggak mendapatkan pengalaman spiritual seperti ini loh. Ini gue sebenarnya podcast untuk YouTube dan Spotify, tapi di saat gue menjadi seorang host, I don't know buat Anda yang dengerin ya atau yang nonton podcast episode ini ya, tapi buat gue ini jadi seperti semacam pengingat dan pengalaman spiritual buat gue juga sendiri ketika gue mendengar kesaksian lu, sharingnya Kapten Rico Seta buat gue ya. Ya semoga buat Anda yang dengerin episode kali ini juga mengalami hal yang sama sih. Yeah, glory to God. It's an honor for me juga, Mas. Bisa sharing-sharing buat kita semua. Iya. Oke deh, Kapten. Thank you banget. Nggak mau ganggu Kapten lama-lama juga. Udah malam juga. Mungkin Kapten mau istirahat. Kita close untuk episode kali ini. Sekali lagi thank you banget buat Kapten Rico Seta. Thank you. Kita close episode podcast kali ini. Gua Andri dan Kapten Rico Seta mohon pamit. Kita jumpa lagi di Talk to Talk podcast berikutnya. Bye.